Salam sahabat Kabari, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar mengenai garam dunia. Kita membaca dari Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, kata kamu adalah garam dunia ini menekankan, menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, kita memiliki identitas. Kata kamu adalah itu menunjukkan identitas, bukan peranan. Yang pertama yang harus kita pahami di sini adalah identitas. Identitas kita di dalam Kristus ada banyak, dan salah satunya disebut dengan garam dunia. Jadi dengan kata lain, Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 5 ini, kamu adalah garam dunia, bukan yang lain kamu. Maksudnya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu sedang mengikut Tuhan, dan juga berlaku buat kita yang sekarang yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan saya mau berkata kepada kita, kita semua yang sudah menjadi pengikut Tuhan, itu yang dimaksud dengan kamu adalah garam dunia, atau identitas kita di dalam Tuhan adalah garam dunia. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah peranan atau berfungsi. Jadi dengan kata lain, setelah dikatakan tadi di atas bahwa kita adalah atau kamu adalah garam dunia, atau dalam teks Yunani katakan imes este tu halas tesges. Jadi dengan kata lain, kamu adalah garam dunia. Setelah kita mengetahui identitas kita adalah garam dunia, maka yang kedua kita harus berfungsi. Berfungsi ini penting, sebab identitas tanpa fungsi maka tidak akan bisa kelihatan wujud nyatanya. Identitas tanpa fungsi itu tidak akan bisa dirasakan atau dinikmati oleh orang lain. Identitas tanpa fungsi, orang tidak akan merasakan dampaknya, orang tidak akan merasakan efek atau pengaruhnya. Jadi dengan kata lain, identitas itu harus berfungsi. Dan yang kedua, fungsinya adalah yang pertama mengawetkan makanan, yang kedua memberi rasa pada makanan. Ini saya ambil dari fungsi garam. Fungsi garam itu mengawetkan. Mengawetkan saya kasih contoh ikan. Ikan itu biasanya diawetkan dengan garam, atau jenis-jenis makanan yang hendak busuk biasanya itu diawetkan dengan garam. Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, yang pertama mengawetkan. Kalau ini kita aplikasikan dengan dunia kita yang saat ini, yang mengarah kepada hal-hal yang kurang baik, munculnya banyak kejahatan, munculnya beberapa hal di dalam dunia ini, maka peranan kita memberikan pengaruh yang baik melalui kesalehan hidup kita, melalui perbuatan baik kita, melalui hal-hal yang bisa memberikan dampak kepada mereka, yang bisa membuat mereka ditarik daripada segala hal-hal yang membuat mereka jauh daripada Tuhan, yang membuat mereka tidak lagi melakukan yang jahat, yang membuat mereka bisa berubah dari kehidupan mereka. Di sini penting peranan kita. Dan yang kedua, memberi rasa pada masakan. Di sini saya mau katakan kepada kita, garam sangat memiliki peranan pada setiap masakan. Dengan adanya garam, maka ada rasa di dalam setiap masakan. Sayur kalau dimasak tanpa garam itu kurang enak. Jadi dengan kata lain, dengan adanya garam maka saya jadi lebih nikmat. Dan juga jenis masakan yang lain, kalau tidak dikasih garam maka akan kurang nikmat. Jadi dengan kata lain, berfungsi. Jadi dengan kata lain, identitas dan berfungsi. Kedua hal ini penting supaya kita pahami bersama. Dan kalau ini tidak terjadi, maka akan dikatakan seperti ayat selanjutnya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau identitas kita tidak berfungsi, itu sama dengan tawar. Nah, saya mau berkata kepada kita bahwa sebenarnya di dalam diri kita ada garam. Jadi garam itu harus kita tunjukkan kepada orang dengan fungsi kita tadi. Mari kita berfungsi kepada orang lain supaya mereka bisa melihat dan supaya mereka bisa merasakan bahwa garam itu benar-benar memiliki keasinannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Biarlah Tuhan melalui renungan hari ini kami memiliki identitas kami yang lebih baik lagi. Kami sebagai garam dunia Kau tetapkan Tuhan. Biarlah kami juga berfungsi Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang bisa kami jangkau dan bisa kami menangkan. Semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang bisa mengalami perubahan oleh karena keberadaan hidup kami. Mereka bisa melihat kehadiran Tuhan dalam diri kami dan membuat mereka
menjadi orang-orang yang menjadi mengikut Tuhan dengan baik dan luar biasa. Kami percayakan semuanya kepadamu supaya Engkau tetap Tuhan memakai kami, mengurapi kami semuanya dalam segala peristiwa, dalam segala masalah, dalam segala apapun yang terjadi. Jadikan kami menjadi alat-alat Tuhan, menjadi garam dunia bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui renungan hari ini. Untuk mendukung channel ini, berilah like, komen, serta subscribe dengan menyalakan lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati. Oke?